Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan ukuran statistik. Ya, dalam pertemuan ini memang isinya kita adalah banyak berhitung ya. Pertama, kita akan mengenal dulu apa itu pengukuran dalam ilmu statistika. Kemudian akan dijelaskan pula mengenai ukuran rata-rata hitung, median, modus. Kemudian ada kuartil, jangkauan, dan terakhir adalah variansi. Untuk yang ini, dari rata-rata hitung sampai variansi, ini adalah jenis-jenis ukuran. Untuk pengukuran itu sendiri dalam statistika deskriptif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ukuran pusat, di mana ukuran pusat ini untuk menunjukkan pusat data dari sekumpulan pengamatan atau sekumpulan data. Ya, jadi ukuran pusat ini nantinya akan berbentuk nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Pusat data ini diwakili bisa menggunakan mean atau dikenal juga dengan rata-rata, median ataupun modus. Selanjutnya, untuk ukuran letak itu menunjukkan posisi dari data. Jadi kelompok data itu diurutkan terlebih dahulu, bisa dari kecil ke besar atau membesar, bisa dari besar ke kecil. Kemudian setelah diurutkan itu dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Nanti nama ukuran letaknya ini ada kuartil, desil, dan persentil. Untuk mata kuliah statistika sosial ini kita akan mengenal kuartil saja ya. Kuartil ini maksudnya adalah data yang setelah diurutkan tadi itu dibagi menjadi 4 sama besar, disebut kuartil. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan ukuran sebaran. Ini ukuran sebaran ini untuk menunjukkan seberapa menyebar data terhadap pusat data. Jadi memang penyelesaiannya ini nanti akan lebih mudah ketika kita sudah punya data rata-rata atau data dari pusat data ya, karena kan dia terhadap pusat data, dan biasa yang banyak dipakai adalah pusat data untuk ukuran mean atau rata-rata. Ya, di sini ada range, simpangan kuartil, variansi, dan simpangan baku. Ya, ini adalah ukuran sebaran, seberapa menyebar data dari pusat data. Ini adalah 3 jenis pengukuran dalam statistika deskriptif. Kita akan masuk ke ukuran pusat yang pertama, yaitu rata-rata hitung atau kita kenal juga dengan istilah mean. Mean ini dinotasikan dengan lambang X bar. Ini sebenarnya ada barnya ya, ada garis di atas X, mohon maaf terlihatnya hanya kecil saja. Ini X bar harusnya seperti ini ya. Ini adalah simbol atau lambang untuk rata-rata hitung atau mean, dimana seperti yang kita tahu, kita juga sudah biasa ya untuk menghitung rata-rata adalah dengan menjumlah seluruh data kemudian membagi dengan jumlah data atau banyaknya data. Nah, di sini kalau dinotasikan dalam sebuah rumus, penulisannya seperti ini. Ini untuk yang data tunggal ya. Jadi kalau datanya berdiri sendiri, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, data tunggal itu datanya berdiri sendiri. Nah, ini di total semuanya di jumlah X1, misalnya data ke-1, X2 data ke-2, X3 data ke-3, terus sampai Xn, ada berapa datanya gitu ya, di jumlah, kemudian dibagi dengan total seluruh data. Ada berapa banyaknya? Misalnya ada 40 data, berarti N-nya sama dengan 40, berarti dibagi 40. Atau bisa juga ditulis seperti ini rumusnya ya. Sigma, ini simbol sigma ini, maksudnya adalah untuk menggantikan penulisan penjumlahan. Ini kan berulang ya, X1 tambah X2 tambah X3. Nah, daripada berulang ditulisnya panjang seperti ini, bisa diperingkas dengan menggunakan simbol sigma dengan I sama dengan 1 ya. Jadi ini akan berganti seiring ke depan gitu ya. Jadi awalnya I sama dengan 1, berarti X1 ditambah X2 gitu ya sampai X ke N dibagi banyaknya data ya. Intinya perhitungannya sama saja seperti yang sudah kita kenal. Itu untuk data tunggal. Sedangkan untuk data yang berkelompok atau dikenal juga dengan data interval, itu masing-masing datanya kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah pada kelas ke I ya. Jadi kalau misalnya ada 5 kelas, itu berarti kelas ke-1 kita cari nilai tengahnya, nanti dikalikan dengan frekuensi dari kelas ke-1. Kemudian kelas kedua itu dicari nilai tengahnya berupa X2,
itu dikali dengan frekuensi dari kelas kedua, dan seterusnya, ada berapa kelas. Nah, di sini jadi makna XI di sini itu berbeda dengan makna XI yang pada data tunggal, pada rumus data tunggal. Kalau pada data tunggal itu data ke I saja. Nah, kalau XI di sini nilai tengahnya ya, nilai tengah atau titik tengah pada kelas ke I. Ini maksudnya titik tengah ya. Nah, ini sama penulisan ringkasnya seperti ini, di mana sigma Fi atau penjumlahan dari seluruh frekuensi itu sama saja dengan banyaknya data alias N. Ya, jadi F1 tambah F2 sampai ditambah ke Fn ini, itu sama saja kita menuliskan banyaknya data ada berapa. Ya, kita akan simulasikan pada contoh berikut ini. Ini untuk contoh data tunggal ya. Pertama, tentukanlah nilai rata-rata hitung dari 5 buah data. Ini ada 5 data, yaitu 3 menit, 5, 10, 6, dan 6 menit. Bagaimana cara menghitungnya? Ini tinggal dijumlah semuanya berarti ya. Nah, ini kita anggap N-nya itu jelas ada 5 ya. N itu adalah banyaknya data tadi, ada 5 data. Kemudian di sini 3 menit yang ini adalah mewakili X1 alias data ke-1, yang ini data kedua, yang ini data ketiga, data keempat, dan ini adalah data kelima. Ya, mohon maaf. Ini ya, jadi ini adalah X1, X2, X3 sampai X5. Ini kita total semuanya menggunakan rumus yang tadi. Dijumlah, ternyata jumlahnya adalah 30. Dibagi banyaknya data, kita punya 5 data, yaitu N sama dengan 5. Ya, jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6 menit. Maka rata-rata dari data di atas itu adalah 6 menit. Selanjutnya, untuk yang data berkelompok, misalkan diberikan hasil ujian matematika dari 40 orang siswa. Nah, ini totalnya ada 40 ya, 15 tambah 10, 7, 5, 3. Ini kalau dijumlah sama dengan 40. Nah, bagaimana cara menghitung rata-ratanya ketika datanya seperti ini? Ini disebut data berkelompok juga, walaupun nilainya tidak dalam bentuk interval ya, tapi ini kan kelompok ya, ini adalah kelompok yang dapat nilai 45, ini adalah kelompok yang mendapat nilai 50, dan seterusnya. Maka saya kembali lagi ke sebelumnya, kita akan menggunakan rumus ini, frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya dulu ya. Nah, di sini frekuensinya 15 dikalikan dengan nilai tengahnya di sini ya, berarti tinggal dikalikan dengan nilai ini ya, bahwa XI adalah nilainya, nilai ini, dan FI-nya adalah banyaknya siswa. Maka dari rumus yang tadi, karena banyaknya kelas adalah 5 ya, jadi kita mulai dari F1 X1 sampai F5 X5 dikalikan ya. Biar mempermudah, saya menggunakan bantuan satu kolom lagi. Saya kalikan 15 kali 45 adalah ini, 10 kali 50 adalah 500, 7 kali 60 adalah sekian, dan seterusnya. Kemudian yang kita butuhkan itu adalah sigmanya alias jumlahnya. Sigma ini maksudnya adalah hasil penjumlahan seluruhnya ya. Berarti ini dijumlah nih, 675 ditambah 500 tambah 420 sampai sini. Hasilnya adalah 2185 dibagi N, dibagi sigma Fi. Dibagi total frekuensi ya, adalah 40 kan tadi ya datanya, jumlah datanya. Berarti 2185 dibagi 40 hasilnya adalah 54,625. Maka ini adalah rata-rata dari nilai hasil ujian matematika 40 orang siswa.